Selamat sore Bapak Ibu, di sini saya ingin membantu mahasiswa dalam pengisian form evaluasi tutor. Bagaimana cara pengisiannya? Pertama-tama Bapak Ibu menulis ID dari tutornya ataupun nama tutornya. Nanti otomatis akan muncul data tutornya, kemudian otomatis juga mata kuliah, SKS-nya, kabupaten, dan pokjar. Setelah itu ada petunjuk penulisan bahwa semua penilaian harus diisi. Nah, di sini silakan Bapak Ibu menulis sendiri apa yang akan ditulis. Jadi tapi biasanya ranah pengisian mahasiswa itu kebanyakan di setuju dan sangat setuju. Jarang sekali yang mengisi tidak setuju atau sangat tidak setuju. Jadi kalau misalnya menguraikan aturan tutorial dengan jelas, kalau memang tutornya menguraikan, Bapak Ibu harus menjawab di setuju atau sangat setuju. Karena ini ranahnya tanggung jawab ya, amanah yang diberikan dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi pertanggung jawabannya juga kita harus menyadari sebagai mahasiswa gitu. Kemudian setiap pertemuan menguraikan tujuan atau manfaat materi mata kuliah dengan jelas. Kalau memang tutornya menguraikan, Bapak Ibu jawab setuju atau sangat setuju. Menguraikan materi dengan jelas menarik. Kalau memang tutornya seperti itu, Bapak Ibu tinggal menjawab di ranah setuju ataupun sangat setuju. Memberi materi tambahan di luar modul ya, dan contoh-contoh kalau memang materi yang telah diberikan itu menarik ataupun ada tambahan dari tutornya, Bapak Ibu harus menjawab di ranah setuju atau sangat setuju. Jadi tinggal memilih dua item itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kembali ke pergerakan mahasiswa sendiri, teknik penilaiannya bagaimana. Kemudian bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kalau memang Bapak Ibu merasa mudah memahaminya, ya jawab di ranah setuju atau sangat setuju. Bersikap santun dalam melaksanakan tutorial, ya Bapak Ibu tinggal menjawab di ranah setuju atau sangat setuju. Kemudian memberi motivasi. Kalau memang tutornya memberikan motivasi, kemudian mengajak berpartisipasi aktif, kemudian memberikan tugas atau latihan kepada mahasiswa setiap akhir pertemuan. Kalau memang tutornya memberikan, silakan jawab. Kalau memang dominan memberikan, Bapak Ibu menjawab harus di ranah setuju atau sangat setuju gitu. Kemudian mendorong seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi aktif. Nah, kalau memang tutornya mendorong kita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tutorial, diskusi, nah Bapak Ibu tinggal menjawab di ranah setuju atau sangat setuju ya. Jadi domain mainnya itu rata-rata sih sebenarnya mahasiswa menjawabnya di ranah itu. Kemudian pertanyaan berikutnya memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk menjawab pertanyaan. Kalau memang kesempatan diberikan, umpan balik diberikan, diberi kesempatan, oke, siapa yang bisa membantu, silakan bertanya. Itu berarti ada proses di sana. Berarti Bapak Ibu menjawabnya di ranah setuju ataupun sangat setuju. Memberikan tugas tutorial pada pertemuan 3, 5, dan 7 ya kalau memang diberikan, dan rasanya tidak mungkin tidak diberikan ya. Nah, berarti Bapak Ibu menjawab di ranah setuju ataupun sangat setuju. Memberikan umpan balik ya, umpan balik. Nah, jadi dalam setiap kegiatan itu ada refleksi, ada umpan balik yang diberikan gitu ya. Nah, kalau memang tutornya memberikan, Bapak Ibu jawabnya di ranah setuju ataupun sangat setuju. Dan ketika ada kesimpulan dan tutornya mengajak menyimpulkan dalam setiap materi, kalau memang ada, silakan Bapak Ibu menjawab setuju atau sangat setuju. Nah, ini yang menjadi kadang dilema ya. Pertanyaan terakhir, memulai dan mengakhiri pertemuan tutorial tepat waktu gitu. Jadi kegiatan tutorial itu kadang-kadang diskusinya kadang molor. Misalnya dikasih 30 menit ya, yang kelompok diskusinya tidak bisa on time 30 menit. Akhirnya tertunda kan yang lain-lain. Kemudian adanya misalnya debat diskusi, ada beda pendapat misalnya, itu juga mempengaruhi. Kemudian kalau kita on time misalnya selesainya misalnya jam 12, on time jam 12, ditakutkan sistem membacanya tidak jam 12 gitu ya, kurang jam 12 ya. Jadi biasanya rata-rata ya di 5 menit
ya lebih gitu, atau 10 menit diupayakan lebihnya gitu. Nah, kalaupun terjadi kelebihan lebih dari itu ya biasanya ya kendalanya ya di situ Bapak Ibu. Karena diskusinya mungkin memang molor, karena yang akan memaparkan materi juga gangguan sinyal ataupun belum bisa SS ya katakannya, atau berbagi layar gitu ya ke sesama rekan-rekannya. Jadi memang ada kendala teknis gitu. Jadi ranah ini agak sensitif ya, abu-abu. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab tidak setuju, nah bagaimana ketika tutornya memulai perkuliahan itu tepat waktu? Berarti dia masuk ranah ketidak tepat waktu dong gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus sangat hati-hati menjawab di pertanyaan yang terakhir ini gitu. Jadi itu kembali ke rekan mahasiswa sendiri, kearifan dan kebijaksanaan. Sama seperti rekan mahasiswa ketika masuk diskusi ataupun masuk ke ruang web kan kadang kendala ya, tidak bisa masuk, gangguan sinyal masuk keluar lagi. Itu sistem yang membuat seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini kalau ibaratnya kegiatan pembelajaran web daring ini memang banyak kendalanya di sinyal sebenarnya. Namun Bapak Ibu juga harus tentu menjawabnya lebih agak hati-hati di ranah pertanyaan terakhir ya. Tapi semuanya kembali ke Bapak Ibu semua ya. Bagaimana Bapak Ibu menjawabnya. Jadi ini ya. Kemudian setelah semua pertanyaan ini terjawab, maka Bapak Ibu simpan. Nanti akan terkirim di sana. Jadi semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pengisian. Nah, di sini ada semua penilaian harus diisi. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi semua di sini ya. Nah, namun sebenarnya semua mahasiswa itu kebanyakan mengisinya di ranah setuju dan sangat setuju. Kebanyakan seperti itu. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.